Pasangan Amin ini oleh banyak pihak juga dianggap sebagai pemersatu dari PKB dan PKS yang selama ini dianggap sulit untuk bertemu. Kemudian bersatunya antara Muhammadiyah dan NU yang selama ini juga sepertinya sulit bersatu. Termasuk juga bersatunya antara Nahdliyin dan 212. Yang saat ini dengan bergabungnya pasangan Amin ini, perbedaan-perbedaan itu setidaknya kita rasakan berkurang, polarisasi itu berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mazing Pasuruan yang berbahagia, alhamdulillah pasangan Amin Anies Muhaimin telah mendapatkan nomor urut 1 Capres-Cawapres 2024. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pertanda bahwa kita akan menang satu putaran. Amin. Sahabat, pasangan Amin ini oleh banyak pihak dianggap sebagai pemersatu dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada. Yang selama ini polarisasi itu terjadi. Pasangan Amin ini telah menghilangkan, setidaknya berkuranglah polarisasi yang terjadi di masyarakat, baik polarisasi perbedaan madhab dan paham keagamaan, polarisasi sekat-sekat fanatisme organisasi, polarisasi pandangan dan preferensi politik yang berbeda dari tokoh-tokoh Islam. Saat ini hal itu sudah kita rasakan sudah jauh berkurang. Pasangan Amin ini oleh banyak pihak juga dianggap sebagai pemersatu dari PKB dan PKS yang selama ini dianggap sulit untuk bertemu. Kemudian bersatunya antara Muhammadiyah dan NU yang selama ini juga sepertinya sulit bersatu. Termasuk juga bersatunya antara Nahdliyin dan 212. Yang saat ini dengan bergabungnya pasangan Amin ini, perbedaan-perbedaan itu setidaknya kita rasakan berkurang ya, polarisasi itu berkurang. Dan malam hari ini kita mendapatkan berita yang cukup menggembirakan dan istimewa, dan ini mudah-mudahan awal dari bersatunya umat Islam, karena tim pemenangan dari Anies Baswedan dan Muhaimin ini juga menggambarkan perwakilan dari perbedaan-perbedaan yang ada itu ya. Ada dari NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, dari PKS-nya ada, dari PKB-nya ada, dari 212-nya juga ada, dari tokoh-tokoh yang lain ya, dari berbagai macam latar belakang. Dan ini mudah-mudahan awal dari bersatunya sekaligus awal dari kemenangan pasangan Amin. Di sini Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dari tim Ses Amin ya. Kita bacakan portal islam.id Jakarta. Pasangan bakal Capres dan bakal Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Amin resmi mengumumkan tim nasional Timnas pemenangan pada Pilpres 2024 mendatang. Kapten Timnas Amin dipimpin mantan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syauqi Alaidrus. Habaib ini ya, kalau lihat marganya Alaidrus. Syauqi selaku kapten bakal didampingi 12 ko-kapten wakil untuk memenangkan Anies dan Caimin. Salah satu ko-kapten itu adalah Yusuf Martak. Berikutnya Bapak Muhammad Yusuf Martak. Beliau adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF Ulama, kata Anies saat membacakan susunan Timnas pemenangan Amin didampingi Caimin di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 14/11/2023. GNPF Ulama merupakan pengganti penerus GNPF MUI yang dibentuk untuk mengawal fatwa MUI terkait kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok beberapa tahun yang lalu ya. Latar belakang Yusuf Martak sebelumnya menjabat sebagai bendahara MUI pada periode 2015-2020. Yusuf Martak berasal dari keluarga pedagang. Dia merupakan keponakan Farad bin Said bin Awad Martak atau yang lebih dikenal dengan nama Farad Martak, seorang saudagar Arab kelahiran Hadramut.
Farhad Martak sendiri selama ini dikenal sebagai sahabat Bung Karno, proklamator kemerdekaan RI. Jadi ini memang punya darah pejuang ya. Bahkan rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang menjadi tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 45 oleh Bung Karno dan Bung Hatta merupakan milik Farhad Martak yang dihibahkan kepada Soekarno. Jadi memang ada darah pejuang yang punya peran besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini berita, kemudian ada lagi satu lagi berita yang terkait dengan ini masih sama, motor penggerak umat. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak perkuat Timnas Pemenangan Amin. KPA News ya. Tim nasional Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin juga diperkuat para tokoh agama yang selama ini dikenal memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama Yusuf Muhammad Martak. GNPF Ulama sebelumnya bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia GNPF MUI yang menjadi motor serangkaian gerakan menentang Basuki Cahayapurnama terkait masalah penistaan agama. Puncaknya adalah aksi massa yang melibatkan jutaan orang pada 2 Desember 2016 lalu menuntut penuntasan kasus Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 tersebut, atau yang lebih dikenal dengan istilah aksi 212. Masa 212 ini sampai sekarang masih solid dan rutin menggelar acara reuni 212 setiap tahun, sekaligus memperingati aksi damai terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut. Mereka berhimpun di bawah organisasi Persaudaraan Alumni 212, di mana Yusuf Martak menjadi ketua majelis suronya. Berlatar belakang pengusaha dan pernah menjadi bendahara Majelis Ulama Indonesia, Yusuf Martak memang berasal dari keluarga pedagang. Dia merupakan keponakan Farhad bin Said bin Awad Martak atau yang lebih dikenal dengan nama Farhad Martak, seorang saudagar Arab kelahiran Hadramut. Farhad Martak sendiri selama ini dikenal sebagai sahabat Bung Karno, proklamator kemerdekaan RI. Bahkan rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang menjadi tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta disebut-sebut milik Farhad Martak yang dihibahkan kepada Presiden RI pertama bernama lengkap Soekarno tersebut. Menjadi tokoh penting di barisan pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu, kini Yusuf Martak akan bahu-membahu dengan para tokoh dan elemen masyarakat lainnya memenangkan Anies Muhaimin pada gelaran Pesta Demokrasi tahun 2024 ini. Jadi kita menyambut baik, alhamdulillah. Ini adalah awal dari tanda-tanda kemenangan Amin, dan dari sini sudah bisa kita duga insya Allah memang 212 GNPF Ulama, kemudian Front Persaudaraan Islam, insya Allah sebentar lagi akan mendukung pasangan Amin, dan kita akan sama-sama mengikuti sami'na wa ata'na dengan hasil istimewa ulama yang insya Allah akan segera mengantarkan nanti pada bulan Februari kita akan memilih presiden baru, presiden yang membawa misi perubahan untuk Indonesia, pasangan Amin Anies Muhaimin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.